Allah takdirkan terjadi. Kenapa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak terlalu berduka cita, sedih, bete, sakit hati dengan apa yang luput, yang gak cocok maksudnya. Dan jangan terlalu gembira, wala tafrahu bima atakum, dengan yang Allah berikan padamu. Jadi insinyur, jadi jenderal, jadi menteri, punya rumah, hafiz Quran, itu teh semua tertulis. Bukan karena kita pintar, hebat, enggak. Pintar juga Allah yang bikin pintarnya, betul? Tuh kan, nggak ngangguk. Pak, ini di sini banyak pejabat, banyak orang kaya. Itu teh bukan karena bapak pintar, hebat, kerja keras, enggak. Karena memang Allah tetapkan begitu sebagai ujian. Kan udah disampaikan, hidup ini sepenuhnya ujian. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Jadi Allah ciptakan dunia mampir, selama nunggu mati diuji dengan yang tidak cocok, dengan yang cocok, dengan yang kita tidak suka, dengan yang kita suka. Semuanya ujian dari Allah. Wa ilaina turja'un. Nanti berhenti ujian ini dengan dimatikan. Udah gitu nanti dihisab, diadili di akhirat. Gitu aja. Jadi kalau lihat yang punya rumah megah, bagaimana? Bingung. Gak usah pengen, karena itu rumah orang, ya. Pengen juga nggak akan dikasih. Jangan juga iri. Saya pengen rumah itu, belum tentu kuat di akhirat. Nanti bisa ngejengkang itu rumah. Bapak punya istana, punya apa? Nanti di akhirat dihitung semuanya, Pak. Wah, kalau gitu rasain dia nanti. Jangan, itu dengki namanya, ya. Udah nggak punya, nyumpahin orang. Jadi gimana? Doain supaya berkah kalau itu orang yang beriman, ya. Enggak kok, nggak kemana-mana, mati nanti semuanya. Ini nanti kita udahan nih. Ini lagi ngebangun masjid di sini, sekian ada masjid ini jadi, kitanya udah sebagian udahan, ya kan? Atau ada yang udahan? Coba acungkan tangan. Hadirin sekalian, jadi ini penting sekali, ya, bahwa iman itu menentukan. Orang yang beriman bagaimana? Setiap dapat nikmat yakin dari Allah, setiap dapat musibah yakin terjadi dengan izin Allah, sudah tertulis dan ini diundang oleh dosa kita. Itu rumusnya, Pak. Jadi kalau ada nikmat apapun, top, semuanya mutlak dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Tapi kalau ada musibah, dari diri kita sendiri. Ada dosa kita. Lo katanya udah tercatat, tapi kok iya begitu memang. Setiap keburukan itu diundang oleh dosa kita. Itu adabnya. Jadi kalau dapat pangkat, naik, rezeki apapun dari Allah, kalau kena musibah apapun, izin Allah karena dosa-dosa. Al-dalilnya apa? An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin fa minallah. Nikmat apapun, kebaikan apapun dari Allah. Wa ma asobaka min sayyiatin fa min nafsi. Kalau menimpa berbagai jenis keburukan, gelisah, sakit, apa aja, famin nafsi, itu karena dosa kita. Dan yang ketiga, ciri orang yang imannya belum kokoh, hidupnya ribet, ya. Ini mengulang,
Jadi ribet aja semua urusan, jadi masalah besar, ngomel terus, komplain terus, celetak-celetuk terus, segalanya salah, nyari-nyari kekurangan, gak ada rasa syukurnya, gak ridho ke takdir. Riweh aja, perkara-perkara cetek jadi masalah besar, satu patah kata jadi ribet, sakit hati, dendam, gak nyaman. Pokoknya hidupnya tuh apa ya, kemerungsung atau apa ya, namanya tuh nggak nyaman aja. Padahal kejadian itu ada terus nih Pak. Tidak di sini nanti pas makan keluar parkir itu ada kejadian semua kan. Dan bekal banyak kejadian yang nggak cocok tuh banyak Pak. Mau makan ini ternyata makan cabenya kegedean, yang tadinya pengen ini, yang kejadian sebaliknya, mobil nggak bisa di starter, pas dilihat kempes, macam-macam. Ini hari ini bekal macam-macam nih kejadian tuh. Ada yang ribet aja, marah-marah terus, jengkel terus, kemerungsung. Tapi bagi orang yang kuat iman, enjoy saja karena semuanya ladang amal. Jadi udah relax aja, dinikmati, didapat nikmat bersyukur, dapat musibah sabar, kalau berbuat ikhlas, kalau tergelincir tobat. Itu aja 4. Kalau orang yang kuat iman diberi nikmat sekecil apapun syukur terus, diberi ujian sabar. Kalau dia berbuat ikhlas, kalau dia hilaf tergelincir segera tobat. Jadinya anteng. Nah, seperti ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang kuat imannya. Nah, makin kuat iman namanya yakin, yaitu ihsan. Nah, Pak begini, yang sholat sekedar sholat itu dia Islam. Tapi sambil sholat sudah merasakan ini merupakan kewajiban dari Allah. Dia berusaha menyadari dirinya sedang menyembah Allah, itu iman. Tapi ketika sholat dia yakin dia bisa ke masjid itu dengan pertolongan Allah, yakin Allah sedang melihat dirinya, yakin Allah sedang mendengarkan ucapannya, yakin dia senantiasa ditatap Allah dimanapun, kapanpun. Ini ihsan. Ini puncaknya bahagia dalam hidup itu ihsan. Jadi bahagia itu yang asli bukan pada uang, pangkat, gelar, jabatan, benda, memuaskan nafsu. Enggak Pak. Itu mah casing, sebentar lagi juga hilang. Duren enak tidak? Atulah jawab hadirin, daripada nganggur gitu. Duren enak tidak? Bagaimana kalau makan duren 1 karung? Dikarungin kitanya. Apa yang enak menurut nafsu itu sedikit dan sebentar. Nih contoh, saya mohon maaf Pak, sambungkan tangan semuanya. Sambung, angkat yang tinggi. Alhamdulillah, enak tidak? Kita ulangi 100 kali. Ini zaman sekarang hadirin. Ayo kita ulangi 100 kali. Bukan enak Pak. Jadi dunia ini memang oleh Allah diciptakan udah kalah sedikit sebentar. Maaf ya bagi yang sudah berumah tangga tahu kan, tapi udah kelamaan juga gempot ya. Artinya nggak bisa kita bahagia dengan dunia tuh nggak ada. Ini cuman fata morgana. Bahagia itu yakin ke Allah, dan ini yang harus kita cari. Coba contohnya ya. Ini kan sekarang sholat di sini Islam. Percaya tidak di ruangan ini ada Allah? Di ruangan ini diketahui Allah. Percaya tidak? Nah itu udah bagus. Yakin tidak Allah sedang melihat kita?
Nah ini yang berat, tidak selamanya. Kenapa? Karena yakin ini nikmat terbesar. Dan ini Pak yang mengubah akhlak. Pokoknya yakin itu mengubah. Masih ingat perumpamaan tangan ini bukan sulap ya. Apa yang ada di tangan ini? Nah kalau bingung seperti itu, menyebut kosong, takut ada, nyebut ada apa, bingung. Apa yang ada di tangan ini? Apa? Nah kalau yakin kayak gitu, mantap. Apa manfaat yakin Allah anta budallah ka'annaka tara? Ibadah seakan melihat Allah, tapi kan kita nggak mungkin lihat Allah, tapi hati yakin Allah melihat kita. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah maha mengetahui dengan teliti apapun yang engkau kerjakan. Kalau kita yakin Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Ini satu ayat ya, Al-Hadid ayat 4. Apakah Allah, bagaimana Allah melihat kita? Gini-gini ya, Allah bersamamu itu bukan berarti seperti kita bersama begini, ini manusia. Tapi Allah mengetahui apapun yang kita lakukan, mengetahui pikiran kita, mengetahui hati kita, mengetahui segala sesuatu tentang kita. Pengetahuan Allah tentang kita maha dekat, sempurna pengetahuannya. Kenapa? Karena kita ini diciptakan oleh Allah. Kita tidak tahu nih si badan ini, nggak tahu kita kenapa jadi aki-aki, ya kan? 15 tahun yang lalu ketika saya pertama ceramah di sini nggak gini-gini amat. Maksudnya belum jangan nyebut tua lah Pak, belum ripuh ini. Bisa dilihat dulu bangun dari duduk tuh zet gitu kan, tapi sekarang zet kiri kanan. Ini karena badan ini bukan milik kita, ini milik Allah. Pengetahuan Allah dekat dengan kita, kekuasaannya apa yang Allah kehendaki terjadi pada kita, ilmunya, kasih sayangnya setiap saat bisa datang ke kita. Allah menggenggam, mengetahui segala-galanya, ilmunya, ampunannya, kasih sayangnya, seperti itu. Jadi kita tuh jangan membayangkan oh Allah itu dekat, nggak bisa membayangkan begitu. Masih ingat ini bapak-bapak, Allahu Akbar. Saya mohon maaf ya, kenapa kita nggak bisa membayangkan Allah secara zatnya? Nggak mungkin. Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Ini masjid besar sekarang, betul tidak? Besar atau kecil? Ini masjid besar, walaupun belum jadi kelihatan besar. Kapasitas berapa nih Pak? 2.000. Terserah Bapak aja, 10.000 lah ya, kalau didempet-dempet. Tapi ini masjid ini di Tangerang besar atau kecil dibandingkan Tangerang? Kecil. Dibandingkan Jawa Barat, titik. Di Indonesia gak ada apa-apanya masjid ini, betul? Di dunia nothing. Dunia ini dengan matahari kita itu volumenya isinya 1,3 juta dunia. Mana yang gede di sini? Udah nggak ada lawan matahari aja, betul tidak? Siapa yang paling hebat di sini? Nggak ada apa-apanya. Siapa yang paling hebat di Indonesia? Nggak ada apa-apanya. Ukurannya dibanding dunia. Dunia nggak ada apa-apanya dibanding matahari. Matahari ini cuma salah satu bintang di antara gugusan bintang galaksi Bima Sakti. Katanya ini sekitar 100 sampai 400 miliar
kayak seperti matahari itu, tapi besar-besar, banyak, kecil sekali dunia ini. Allahu Akbar. Dan galaksi yang ada di langit yang diketahui ini diperkirakan katanya galaksi-galaksi gugusan bintang itu ada 100 sampai 100 ratusan triliun, banyak sekali. Itu satu langit, Pak. Nah, langit yang dikenal ini, satu lapisan ini seperti satu cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Begitu luas padang pasir, cincin. Itu langit pertama. Langit kedua sama seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Demikianlah sampai langit ketujuh, dan Allah ada di atas arsy yang agung, menguasai segalanya. Bagaimana bisa masuk ke dalam pikiran kita, pandangan mata kita? Benar? Dan dikuasai semuanya oleh Allah. We are nothing. Aduh, I'm sorry ya. We are nothing. Jangan syamsya ya. Diberi ambeien saya Devan. Segagah apapun, kasih bakteri, diare, nangkring terus di toilet, ya kan? Enggak ada apa-apanya kita ini. Nahan uban satu aja gak bisa, dicet keluar lagi. Makanya orang yang paling bodoh dan dibenci Allah, orang yang sombong, nggak ngerti apa-apa dia, nggak ngerti apa-apa, nggak kenal siapa Tuhannya, nggak kenal siapa dirinya, nggak ngerti hidup ini apa. Sombong itu tanda kebodohan yang nyata. Nah, orang yang yakin kepada Allah, Allah udah tahu semuanya tentang kita, ya. Jadi biasa-biasa sajalah. Halo, baru saya lihat ada tayangan tentang gangster, namanya Gangster Ki. Saya tahu belum? Gangster aki-aki ada di. Ya, ternyata sepuh-sepuh ya. Ujungnya makin reyot. Segitu galaknya, mati semua akhirnya, Pak. Yakuza juga, Yakuki, Yakuza aki-aki. Yang dulunya ini, maaf ya bergurau, ditanya mungkin oleh cucunya, kakek kenapa kok kakek tatonya banyak tato cacing? Ini bukan cacing cu, dulu tuh naga. Karena kakek udah sepuh, jadi kayak cacing, susah, digaya-gaya juga udahan kita ini, benar? Makanya orang yang yakin ke Allah itu, satu, dia susah maksiat. Mau maksiat gimana? Allah ngeliatin terus, tidak ada yang luput, dan tubuh ini juga dikuasai Allah. Allah tahu maksiat kita, lirikan mata, pikiran, hati. Susah, makin yakin ke Allah tuh susah. Sekarang aja ada CCTV orang susah maksiat, benar? Kedepan ini mungkin ada CCTV. Susah nih. Ini teknologinya tinggi. CCTV yang tembus ke pikiran dan hati. Waduh, keren. Tuh kan gak ada yang ngangguk, terserah ya. Sekarang CCTV kan hanya lahir, tapi infrared udah ada tuh Pak, sampai ke suhu, benar? Apalagi kalau ada CCTV yang bisa mendeteksi pikiran dan hati. Waduh, kita jadi ngadak-ngadak soleh. Misalkan bapak pulang dan istri membeli alat pendeteksi kebohongan. Waduh, repot, bapak nggak mau pulang, ya kan? Oh maaf, saya mau cerita sedikit.
karena sudah lagi senang berkuda lagi nih Pak. Jadi saya belajar ilmu tentang kuda. Ternyata Pak, kuda itu Masya Allah, ini ilmiah nih Pak, bukan ngarang ya. Kuda itu bisa mendeteksi detak jantung penunggangnya, nafas, sorotan mata, kualitas belayan, itu kuda Pak. Jadi sekarang saya kalau ketemu kuda rada soleh Pak, karena dia tahu, kuda tahu yang nunggangnya ini ragu atau yakin, sayang atau tidak. Betulan Pak, Masya Allah. Itu kuda, binatang ciptaan Allah. Misal kuda dikasih makan tiap hari oleh seseorang, yang ngasih makannya teh udah rutinitas, bro, ngasih minum bro. Tapi ada yang datang sepekan sekali, datang natap kuda. Tatapnya tuh dengan kasih sayang, kuda bisa mendeteksi itu Pak, kuda loh ya. Tatapan, kemudian dilus ini keningnya, dibelai. Kalau belai hangat dia tahu itu. Misal nih kita ke masjid begini banyak, kalau kita nyari seseorang kan kita nyari mendeteksi terus, kuda lebih mendeteksi Pak. Kalau Bapak disukai kuda misalkan ya, yang Bapak sayang ke kuda itu terlacak di mana ada tuh. Luar biasa, luar biasa. Itu binatang ciptaan Allah udah bisa kayak gitu. Maha suci Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Makanya enak kalau mengenal dan yakin ke Allah tuh hidup itu berubah, susah maksiat. Dua, jadi orang yang enggak ribet dengan validasi penilaian orang, pengakuan orang, mau ngapain capek-capek ingin diakui hebat, pinter, perkasa, mau ngapain pengen diakui kaya, keren, elit, pinter, kuat daya ingat, cakep, mau ngapain? Mau ngapain kita memerlukan validasi orang? Kita kan menderita tuh menginginkan pengakuan dan kedudukan di sisi orang. Benar atau benar? Sok aja diam juga nggak apa-apa. Benar? Habis sekarang subuhnya jam 4 atau 10. Kita tahajud jam 2. Jadi ini efeknya, harus sabar. Jadi kalau orang udah yakin ke Allah udah nggak ribet lagi Pak, hidup ini nggak ada ribet-ribetnya. Orang ribet itu kan pengen pengakuan manusia, pengen diakui sukses, keren, kaya, hebat, elit, cakep, gagah, apalagi sih terkenal, jabatan tinggi, itu kan terus aja seputar itu ya. Tapi kalau udah yakin kalau mah udah selesai itu, sok aja lah, mau ngapain juga, mau muji, mau nyaji, sok aja. Yang penting mah beliau apa yang dilakukan disukai Allah, selesai. Dan kalau orang ingin disukai Allah, pasti standar perilakunya yang tertinggi. Kalau dia kerja pasti profesional, kalau dia pedagang pasti pedagang yang berkualitas. Kalau jadi suami pasti suami yang baik, kalau jadi istri baik. Kenapa? Karena standarnya penilaian Allah. Apalagi kalau orang yakin Allah menyaksikan dirinya, ya jadi enggak lebay hadirin, enggak memerlukan bukan kasih sayang, tidak. Jadi Pak, karena orang Allah kan udah tahu masalah kita, jadi nggak akan curhat ke sembarang orang. Mau ngapain? Sedang yang dicurhatinnya aja stres. Saya juga heran orang-orang pada mau curhat sama saya juga banyak masalah yang belum beres. Kalau orang sudah yakin Allah tahu masalah dirinya, pasti nambah menghibah ke Allah, bukan menghibah ke orang. Allah udah tahu apapun yang ada pada diri kita.
Allah tahu tingkat intelektual kita, daya tahan tubuh kita, sakit yang dijalanin, hutang, cicilan, masalah. Allah tahu segalanya. Enggak ada yang Allah enggak tahu tentang kita. Jadi kita tinggal memperbaiki ibadah kita. Enggak usah menghibah. Boleh datang ke orang, boleh. Sesudah ke Allah dulu. Misal sakit datang ke dokter, boleh. Ikhtiar, tapi nggak ada mengharap kesembuhan dari dokter. Kalau datang ke dokter ibadah aja karena disuruh ikhtiar, makan obat ibadah, sembuh nggak sembuh ya Allah yang mengatur kapan sembuh. Jadi orang yang tenang, jadi dia nggak merasa ditinggalkan oleh Allah, tidak merasa sendiri, tidak merasa dirinya tidak diketahui Allah. Allah tahu masalah kita. Dia doa yang bagus. Yang keempat, lebih khusyuk. Karena merasa Allah melihat dirinya ya jadi khusyuk. Sholat itu merasa ini kan khusyuk nih, yang di depan ini. Bahkan sebagian sangat khusyuk tuh ya, sampai terguling begitu. Kenapa khusyuk? Karena yakin ini lagi ada yang di depan, ya kan? Beda kalau yang nonton lewat medsos, ya lebih berat khusyuknya. Yang belakang juga perlu lebih perjuangan, apalagi yang nyender itu lebih berjuang. Tapi yang di depan ini nggak punya pilihan, apalagi si abang pembawa acara, ya kan? Harus khusyuk. Nah hadirin, karena apa? Pernah lihat komandan upacara nggak khusyuk? Nggak bisa. Dia lihat inspektur upacara, keputusan hakim khusyuk dia. Yang ngelamar kerja khusyuk. Yang ngelamar, qadarullah, saya punya anak perempuan 5, nggak ada satupun yang melamar anak saya nggak khusyuk. Bukan sampai main-main, ya nggak ada. Begini, saya khusyuk mana? Termasuk yang mau minjem uang khusyuk, Pak. Bapak juga yang takut oleh istri khusyuk. Begini Bu, khusyuk itu bukan sesuatu yang susah kok. Kita sering khusyuk, cuman ke Allah aja kurang khusyuk. Kenapa? Karena belum yakin Allah Maha melihat. Kalau udah yakin Allah Maha melihat, insya Allah lebih khusyuk. Apalagi yang terjadi kalau kita yakin Allah Maha dekat, Maha melihat, jadi sibuk beramal. Ada sampah pungut, ada sendal yang ketendang dekatkan, ada sapu terguling bereskan, lihat keran masih kebuka netes matiin. Jadi karena merasa semuanya dilihat Allah, jadi tiap waktu tuh sibuk aja beramal, beramal soleh. Halo, jadi nggak ada lelahnya berbuat baik karena setiap waktu dilihat Allah. Karyawan aja kalau ada atasan apalagi kalau orang sibuk dilihat oleh Allah, ya mesti dia akan lebih sabar. Misal bapak istri ini sedang lagi turun imannya, misal Pak, sekarang kalau si suami yang merasa dilihat Allah, halo lihat enggak tuh keadaan perbedaan pendapat itu? Misalkan kan pernah ada tuh viral, kakek-kakek udah sepuh tuh ya, 79 tahun dimarah oleh nenek-nenek sepuh gara-gara kakek ini beli jamu ngeliatin tukang jamu. Haki-haki, sebetulnya kakek harus bahagia, punya nenek masih cemburu, ya nggak? Walaupun di dalam perhitungan si tukang ini jamu ini nggak ada tertarik sama sekali, tapi entah gimana nenek cemburu. Padahal bapak nggak ngapa-ngapain. Bagaimana coba Pak? Izin Allah bukan terjadinya kecemburuan seperti ini? Izin Allah bukan?
Sudah ya Allah, Engkau takdirkan, saya terima. Ini saya dicemburuin, saya pada Engkau tahu saya tidak melakukannya. Saya terima takdir ini. Yakin kayak gitu, jangan centil. Ya Allah, ampuni si nenek tadi marah sampai copot gigi palsunya. Ya Allah, saya terima episode ini. Pasti ini karena dosa-dosa saya. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi istri marah, bapak masih sibuk istighfar ya kan. Engkau tahu tadi saya lihat HP, lihat yang voli pantai. Astagfirullah ya Allah. Wah, begitulah. Jadi beda kehidupannya juga. Jual beli juga beda. Kalau orang sudah yakin yang ngebagikan rezeki itu Allah, udah nggak ada ribet-ribetnya jual beli itu Pak. Gampang, jujur. Bagaimana ini? Ya, ini sudah 3 hari jeruk, mungkin tinggal 2 hari lagi sudah akan berkurang enaknya. Jujur aja. Karena yakin yang membagikan rezeki adalah Allah, bukan pembeli. Bagaimana ini motornya Pak? Ya, ini motor 2 bulan lagi STNK-nya habis. Saya lihat motor, ini penjual nih Pak, udah agak gundul, mungkin 3 bulan lagi ini harus diganti ban belakangnya. Tapi ini alhamdulillah baru diservis. Kemudian cat ini udah bukan cat ori Pak, sudah pernah dicat. Ini pernah nabrak enggak? Ya ini memang motor kuat Pak, dia 3 kali nabrak benteng. Nggak usah nyebut kuat. Ya alhamdulillah pernah jatuh ini, tapi tidak sampai patah. Beginilah keadaan aslinya Pak. Saya tidak berani menyatakan kecuali sesuai kenyataan. Saudara, kalau dagang kayak gini gimana, mana ada orang mau beli Pak? Bagi saya dagang itu ibadah Pak. Yang menilai dan mengatur rezeki saya itu adalah Allah. Sedangkan Allah terus menerus memperhatikan saya. Allah mendengarkan ucapan saya. Allah juga tahu saya jujur atau tidak jujur. Saya takut Allah tidak ridho dengan pekerjaan saya ini, maka saya jelaskan apa adanya. Perkara Bapak beli atau tidak, saya yakin itu Allah yang menentukan. Yang penting bagi saya, Allah suka dengan apa yang saya lakukan ini. Pak, tenang saja, Bapak nggak usah berat hati. Kalau nggak cocok, nggak usah beli, nggak apa-apa sama sekali Pak. Wah, saya baru lihat nih pedagang seperti ini, jujur sekali. Omong-omong, adek sudah punya istri belum? Waduh, ini si bos nih yang nanya. Ini pemuda yang jualan. Ya saya belum Pak. Doakan ya deh, saya juga ngebocorin. Ya kalau gitu kita sama deh. Si Bapak mah. Udah namanya juga jodoh mah ada waktunya. Iya. Jelas tidak nih hadirin? Keren tidak pedagang yang asik dengan Allah mah udah nggak ada ribet-ribetnya. Laku syukur, tidak laku nggak apa-apa, diambil. Pak berapa ini duku? 20.000, 5.000 ya Pak ya. Ini modalnya 15.000. Saya juga tahu Pak, tapi anak saya pengen duku. Mana Bu? Nah, ambil sekilo. Boleh 5.000? Boleh Bu. Tapi Pak, Bapak rugi? Enggak ada ruginya Bu. Ini duku semua dagangan titipan Allah. Allah sedang memperhatikan saya. Ibu didatangkan oleh Allah ke sini, ladang saya untuk berbuat amal soleh. Ibu silakan, mau ditambahin, pilih yang buat anak. Keren tidak? Nggak ada takut rugi-ruginya mah. Lah yang ngebagiin rezekinya Allah. Allah nyuruh berbuat baik. Allah yang ngebagiin rezeki. Masa kita berbuat baik jadi rugi? Nggak masuk di akal.
Memang beda Pak, kalau orang udah yakin, udah ajeg aja, anteng. Nah bagaimana supaya yakin? Minimal seperti ini, harus belajar terus ilmu tauhid. Kalau kurang tauhid, kalau kita belajar ilmu syariat saja bagus, tetapi ya nanti mungkin sholatnya secara syariat benar, wajib rukunnya, sunnahnya, tetapi mungkin kurang khusyuk dan kurang berdampak. Jadi selain ilmu syariat, wajib belajar ilmu tauhid. Terima kasih teman-teman yang menyimak. Maaf ya, insya Allah nanti kita jumpa di Masjid Istiqlal, bagian penceramah kedua, insya Allah jam 10, tapi datang lebih awal lebih baik karena ada penceramah lainnya yang insya Allah ilmunya semoga jauh lebih manfaat. Ya, sampai jumpa di Istiqlal nanti. Baik Bapak Ibu, sekian, karena subuhnya lebih awal jadi ceramahnya juga lebih awal. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Coba nanti siapa dek yang ceramah pertama? Ada pertanyaan tidak dari masjid? Pendek kata, kalau orang sudah yakin ke Allah mah syukur aja terus, karena tahu nikmat itu akan ditambah kalau kita syukur. Kalau diuji ya sabar, nggak ada komplain-komplainnya, karena tahu ujian ini udah diukur oleh Allah sesuai dengan keadaan kita, dan ridho aja apa yang Allah takdirkan, karena tahu Allah tuh Tuhan kita maha baik, maha menghitung semuanya. Apapun yang Allah takdirkan mesti baik lah, ya, walaupun nggak cocok, walaupun sebaliknya dengan keinginan, kita pasti baik lah, pasti. Karena Allah mengharamkan pada dirinya kezoliman. Jadi tidak mungkin Allah zolim ke kita. Yang ada adalah kita menzolimi diri kita sendiri. Ayo, mau tahu amalan lainnya supaya cepat meningkat iman? Ya, berbanyak zikir. Karena zikir itu amalan yang paling dicintai Allah. Ada ya sahabat Ansor datang, Rasulullah, saya sudah dapat ilmu syariat Islam banyak, beri saya satu amalan yang bisa saya pegang teguh. Kata ulama, yang kalau memegang amalan ini bisa mengamalkan yang lainnya dengan mudah. La yazalu lisanuka rotban min dzikrillah, hendaklah lisanmu selalu menyebut nama Allah. Pak, Bu, udahlah, nggak usah segala disebutin, betul tidak? Mending banyak zikir saja, banyak doa, banyak baca Quran, sambil berdiri, duduk, jalan, berbaring. Nanti Allah memudahkan urusan kita. Percayalah Pak, makin banyak baca Quran Bapak dengan ikhlas, lihat aja. Kenapa baca Quran? Ya, aku baca Quran itu sebaik-baik zikrullah. Quran itu mukjizat yang masih ada sampai sekarang. Mukjizat Rasulullah kan Al-Quran. Mukjizat nabi-nabi lain sudah nggak ada. Bagaimana kita tidak mau berinteraksi dengan mukjizat? Betul tidak? Ayo, kalau nanti mau tidur, hitung berapa jam kita baca Quran, berapa jam kita lihat medsos, ya. Itu perlu tuh. Yang bakal menyelesaikan masalah adalah zikrullah. Banyak doa, dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Itu juga zikrullah. Sedekah juga zikrullah, dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah. Jaga wudhu, dikit-dikit sholat. Ada waktu dikit sholat 2 rakaat. Ya, sholat apa? Ya, sholat tobat, sholat berhajat, sholat untuk minta ampunan Allah. Allah suka lihat kita sholat. Allah lihat nggak kita sholat? Iya, Allah tahu sholat kita jarang khusyuk, tapi Allah kan ngelihat juga kita berusaha memperbaiki sholat kita. Ayo hadirin, gak ada apa-apanya. Dunia ini gak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya. Yang dipikir siang malam, nanti juga ditinggalin. Halo? Benar tidak? Wah, ini nanti juga udahan, semua tinggalin.
yang dibawa cuma nama soleh. Semoga ada hikmahnya ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Engkau sudah dengar apapun yang terucap, ucapkan pada diri kami. Hanya ilmu yang Engkau terima, yang Engkau ridhoi ya Allah. Bersihkan diri kami dari ilmu yang salah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang menggenggam diri-diri ini, karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna minal muttaqin waj'alna minal mukhlasin waj'alna minal muhsinin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Maha yang Maha menatap, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya hanya untuk-Mu. Selain berharap hanya padamu. Jangan biarkan diri ini bersandar kepada siapapun apapun selain hanya bersandar padamu. Jangan pernah kami dicekam rasa takut ya Allah. Selain takut tidak bisa pulang kepadamu, tidak bisa bertemu denganmu. Ya Allah, berikan kepada kami hati yang yakin, selalu merasa bersamamu, selalu merasa ditatap olehmu, selalu merasa ditemani olehmu. Jangan biarkan ya Allah kami punya kesibukan apapun yang melalaikan darimu. Sibukkanlah kami dengan apapun yang membuat kami sibuk kepadamu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar umur yang Engkau berkahi, umur yang bisa menjadi bekal husnul khotimah, umur yang bisa menjadi bekal menjadi ahlul jannah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini membawa kebaikan bagi ibu bapak kami di dunia wal akhirat. Jadikan umur yang tersisa ini membawa kebaikan bagi keluarga ya Allah, bagi sebanyak-banyaknya makhluk-Mu ya Rabb. Jadikan kami menjadi bukti indahnya orang beriman. Jadikan kami jalan kebahagiaan, jalan hidayah, jalan rezeki, jalan pertolongan-Mu bagi sebanyak-banyaknya makhluk-Mu. Ya Allah, istiqomahkan kami, jangan cabut nikmat iman ini, jangan cabut keislaman kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Rabbana la tuzigh. Jangan biarkan satupun jamaah yang lemah iman kecuali Engkau kuatkan, yang selalu resah gelisah Engkau tentramkan, yang dililit hutang Engkau bayarkan, yang sedang sakit Engkau sembuhkan ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan satupun jamaah yang sedang berhajat kecuali Engkau berikan hajat yang maslahat dunia wal akhirat. Catatkan jamaah ini jamaah yang Engkau ridhoi ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Tolonglah saudara kami ya Allah, Engkau tahu segala-galanya.
Engkaulah yang menguasai segala kemenangan. Jangan biarkan makhluk-makhluk-Mu yang zalim berjaya ya Allah. Engkau menggenggam setiap makhluk-Mu ya Karim. Jadikan saudara kami ini menjadi bukti indahnya orang beriman, menjadi bukti pertolongan-Mu bagi orang-orang yang beriman. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu